Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini seperti biasa kita bisa duduk bersama untuk cari ilmu. Kajian sore Ramadan ini saya kasih nama ngaji sore. Ya, ngaji sore, yang kemarin-kemarin belum ada namanya. Sekarang dikasih nama ngaji sore. Mudah-mudahan bisa istiqomah bukan hanya di bulan Ramadan, amin. Insya Allah bisa dijadikan juga kegiatan rutin saya di luar bulan suci Ramadan. Ngaji sore itu banyak barokahnya, banyak barokahnya. Karena rezeki itu ada dua, rezeki lahiriah dan rezeki batiniah. Para ulama menjelaskan rezeki batiniah itu dibaginya ba'dal asar sampai maghrib. Kalau rezeki lahiriah dibaginya ba'da subuh sampai matahari terbit. Karena itu di dua waktu yang mulia tersebut kita dilarang tidur. Jangan tidur habis sholat subuh, jangan tidur habis sholat asar. Bahkan ada sedikit ancaman dalam tanda petik lewat asar yang ada, siapa yang sering tidur habis asar nanti akalnya akan berubah. Ya, akalnya akan berubah, terkena sedikit sifat kegilaan. Ya, sifat kegilaan, tidur habis asar. Nah, sekarang kita berada di antara asar dan maghrib bulan suci Ramadan. Tentu banyak karunia Allah yang turun. Ya, banyak karunia Allah yang turun. Sebelum saya lanjutkan, untuk operator Mas Seto itu lower third-nya jangan dimunculkan terus. Ya, sesekali saja. Terima kasih, jazakumullah khairan. Judul ngaji sore pada hari ini adalah berpikir positif. Berpikir positif atau positive thinking. Bahasa syariatnya husnudzon. Berprasangka baik. Jadi pikiran itu sama dengan prasangka. Ya, sama dengan prasangka. Yang dimaksud berpikir positif adalah berprasangka positif adalah husnudzon. Berprasangka baik. Saya akan ambil satu ayat. Karena Ramadan ini kita akan merenungkan ayat-ayat Al-Quran, tadabbur kalamullah. Dalam surat Al-Imran ayat yang ke-140. Ya, Al-Imran 140. Ini kalau bisa saya baca, kalau enggak bisa ya terjemahannya saja. Maksudnya cukup jelas ya. Ayatnya, jika kamu mendapatkan satu hal yang tidak enak, Al-Quran ini enggak mau berhenti baca, terus sudah di stop ngaji terus. Ini Al-Quran luar biasa ya. Coba Satiis ambilkan Quran terjemahan ayat 140 Al-Imran, ya. Pegang di situ, dibaca, yang matanya masih mata muda. Baca terjemahannya Al-Imran ayat 140. Ini sambil menunggu teman-teman yang baru bergabung karena kita baru share ya, baru share. Memaksimalkan share-nya. Silakan Satiis. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir.
dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Iya. Coba ambil tilkal ayam, itu terjemahannya apa di situ? Dan hari itu, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. stop. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu, kalau bahasa masih aslinya sebelum ditafsirkan ya, wa tilkal ayyamu, dan hari-hari itu. Ini hari-hari yang dimaksud apa? Ada hari kejayaan, ya ada hari kekalahan. Nudawiluha bainan nas. Kami jadikan itu bergilir di antara umat manusia. Ada yang hari ini jaya, ya esok dia tidak jaya lagi. Ada yang hari ini tidak berjaya, ternyata dia esok menjadi yang sangat berjaya. Ini kita akan bahas insya Allah 10 menit, kelar beres selesai. Insya Allah. Siap belajar? Nah, yang di rumah nanti kalau mau nanya, saya beri kesempatan bertanya dengan cara kirim pesan WhatsApp melalui link https://wa.link/tanya Habib. Ya, wa.link atau ketik saja di WA-nya browsernya wa.link/tanya Habib jadi satu. Klik, nah itu nanti akan nyambung ke nomor yang saya siapkan khusus untuk tanya jawab ngaji sore. Ya, untuk tanya jawab ngaji sore dan ketika saya live streaming semacam ini insya Allah. Coba diingat-ingat. Ya, coba diingat-ingat. Nabi Muhammad SAW. Awalnya beliau adalah penggembala kambing Bani Sa'ad. Seorang anak yang dijadikan anak susu oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad itu saya udah ke sana, dari Mekah itu sangat jauh. Kalau naik mobil kecepatan 120 km per jam di pegunungan, bukan jalan datar ya. Sopirnya orang sana sih, jadi sudah biasa di pegunungan kelok-kelok kecepatan 120 km per jam itu kurang lebih 2 jam sampai 2 jam setengah nyampe lokasi. Perkampungan Bani Sa'ad. Di masa itu kita tahu kendaraan utama kuda dan onta dan keledai. Jadi berapa lama itu kira-kira kalau naik onta disebutkan sekitar berapa hari itu ya baru sampai perkampungan Bani Sa'ad. Nabi kita Muhammad SAW masa kecilnya di sana. Ya, masa kecilnya di sana. Kemudian setelah itu usia 6 tahun ibunya meninggal dunia. Ayahnya meninggal ketika beliau dalam kandungan. Tapi siapa yang menyangka seorang bocah yang masa kecilnya menggembala kambing, yatim piatu, tiba-tiba menjadi pemimpin jagat raya yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang awalnya diusir, tiba-tiba menjadi yang menguasai Mekah dan Madinah. Ini satu contoh. Yang berikutnya, ya kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Awalnya dibuang ke sumur, diambil oleh musafir lalu yang kurang oke, bukan ditolong kemudian dikembalikan ke orang tuanya, dianggap harta karun, nemu budak, dijual sebagai budak. Kemudian setelah itu dibeli, dijadikan pembantu seorang menteri. Setelah itu dimasukkan penjara karena fitnah seorang wanita yang mencintainya. Dan akhirnya menjadi Perdana Menteri Mesir yang sangat dipercaya oleh Raja Mesir. Lihat nih awalnya bagaimana, endingnya bagaimana.
Siapa nyangka Nabi Ismail alaihissalam, bayi yang usianya saat itu masih 2 tahun, diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar dibawa bersama ibunya ke Mekah yang tandus, gak ada manusia, gak ada kehidupan di sana. Ya gak ada manusia, gak ada kehidupan di sana. Siapa nyangka bayi ini akhirnya menjadi pria dewasa yang justru akhirnya menguasai kota Mekah. Setiap yang datang ke sana harus minta izin Nabi Ismail untuk dapat air dan tinggal di situ. Menjadi akhirnya pemimpin Mekah dan akhirnya keturunannya adalah Nabi Muhammad SAW. Endingnya. Jadi awalnya gak enak, endingnya luar biasa. Awalnya gak enak, endingnya luar biasa. Awalnya gak enak, endingnya luar biasa. Ambil contoh dari kehidupan para nabi. Ya, Nabi Musa alaihissalam awalnya buronan sebelum lahir. Sebelum lahir kan buronan ya, dicari. Belum lahir, udah dicari. Bayi laki-laki mau dibunuh. Setelah lahir diselamatkan sama Allah Ta'ala, dimuliakan, masuk istana, jadi anak angkat Fir'aun. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Setelah itu dibuang sama Fir'aun, buronan lagi. Dicari sebagai pembunuh. Betul. Setelah itu dalam keadaan gak punya apa-apa, diterima sama Nabi Syuaib alaihissalam. Dijadikan menantu. Ya, dijadikan menantu. Setelah itu sebagai penggembala kambing, menantu seorang nabi, Nabi Musa kembali ke Mesir. Di tengah jalan diangkat jadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini gambaran kalau kondisimu saat ini gak enak, jangan putus asa. Kondisi saya saat ini gak enak, jangan putus asa. Kondisi kita saat ini gak enak, jangan putus asa. Berpikirlah positif. Mikir yang bagus-bagus. Jalanan waktu, Allah suka ngasih kejutan, Allah suka ngasih surprise. Jadi kalau doa-doamu kok tampaknya belum kelihatan hasilnya, jangan putus asa, doa terus. Minta terus. Karena nanti Allah akan munculkan pada saat yang buat kamu menjadi alhamdulillah. Ya, senangnya itu maksimal. Berpikir positif. Nah, yang sering terjadi, manusia ini disuruh mikir yang positif, insya Allah nanti kamu sukses. Wah, saya gak butuh sukses nanti, butuhnya sukses sekarang. Oh, nanti insya Allah kamu diganti sama Allah Ta'ala derajat yang tinggi. Wah, saya enggak butuh nanti, saya butuhnya sekarang. Manusia itu enggak sabaran. Enggak sabar untuk ngikuti proses. Padahal berpikir positif itu salah satu proses. Hasilnya butuh proses yang lain. Ya, hasilnya butuh proses yang lain. Nanti hasilnya positif sesuai yang dipikir. Kenapa? Karena Allah udah janji, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi masya. Aku tergantung prasangka hambaku, karena itu terserah dia mau prasangkai aku dengan apa. Ya, terserah dia mau prasangkai aku dengan apa. Artinya apa? Seorang yang memprasangkai Allah, Allah akan wujudkan prasangkanya itu. Ya, Allah akan wujudkan prasangkanya itu. Tapi ada prosesnya. Ya, ada prosesnya. Contoh, saya mau nanya, antum berpikir positif ada teh itu ya? Kalau sore maghrib ada teh, betul ya? Langsung minum atau nunggu? Nunggu. Ada waktunya minum. Lah yang buat itu juga nggak bisa langsung menyajikan ini teh, nggak bisa. Ada prosesnya, godok air panas. Cari airnya dulu digodok, gasnya habis, cari gasnya dulu. Ya, gasnya nggak ada, ya cari kayu bakar. Kayu bakar, gas ada, cari tempat semua ada. Tehnya nggak ada, cari
tehnya ketemu, gulanya habis, beli gula, motornya, bensinnya habis. Nah itu repot lagi. Itu proses semua itu. Tapi begitu proses diikuti jadi seruput, alhamdulillah, nikmatnya luar biasa. Nah seringkali manusia berhenti di proses. Nah ini motornya bensinnya habis, ya udah nggak usah cari gula. Akhirnya teh tanpa gula. Oh ini tehnya habis, ya udah nggak usah beli teh. Lalu terus gimana? Air gula. Gulanya ada, tehnya nggak ada. Air gula, karena nggak sabar. Begitu pula ibu-ibu, mohon maaf, hamil. Hasilnya apa? Anak insya Allah, kan begitu ya.